Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Nama saya Stefanus Karnadi. Saya akan menyampaikan tentang doa. Dan ini bukit doa. Jadi agak gentar. Karena saya tahu di sini ada teman-teman yang jauh lebih mumpuni untuk mengajarkan tentang doa. Saya lahir baru tahun 81, tahun 82 mulai pelayanan sebagai pendoa syafaat. Tetapi dengan berjalannya waktu, kemudian mulai masuk di dalam pelayanan sepenuh waktu, itu jam-jam doa mulai berkurang. Ya, terus terang. 7 bulan lalu saya mulai terlibat di pelayanan di Bukit Doa ini. Dan karena saya ada di Bukit Doa, maka saya langsung jadi pendoa. Maunya gitu. Kenyataannya tidak ya. Harus melalui proses saya mencoba meningkatkan kehidupan doa lagi di sini. Dan ada teman-teman yang sudah biasa berdoa 1 jam sehari, 2,5 jam sehari, 8 jam sehari. Barangkali bisa belajar 1-2 hal saja. Doa saya, Tuhan akan menarik kita lebih dekat kepadanya dan membawa kita lebih dalam mengerti isi hatinya. Amin. Bapak Ibu, mari kita mulai. Saya ini kalau mengajar juga berkhotbah. Kalau berkhotbah juga mengajar. Jadi kalau mencatat mungkin agak sulit. Tapi PowerPoint-nya boleh diminta nanti di multimedia. Nanti juga kemungkinan ada catatan yang seperti biasa dibagikan. Dan Anda boleh minta gratis, silahkan digunakan sebagaimana mestinya. Baik, mengapa kita sebentar. Gak jalan lagi. Minta tolong multimedia. Mengapa kita harus berdoa ya Bapak Ibu ya? Bukankah Tuhan tahu isi hati kita sebelum kita berkata-kata? Ada banyak alasan yang bisa kita ajukan, tetapi bagi saya salah satu yang paling kuat adalah Tuhan Yesus saja berdoa. Tuhan Yesus adalah putra Allah yang menjadi manusia mengenakan daging. Kenapa dia harus berdoa? Bukankah hatinya adalah hati Allah? Bukankah tidak ada rahasia di antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Tetapi kita membaca bagaimana Tuhan Yesus berdoa. Dan Tuhan Yesus seringkali menyendiri ke bukit-bukit, daerah yang gersang, ataupun ke taman untuk berdoa kepada Bapa. Selain berdoa sendiri, Tuhan Yesus juga berdoa di hadapan murid-muridnya. Salah satu pada waktu Lazarus mati, dia berdoa di pekuburan. Di Yohanes 17 kita membaca dia berdoa di hadapan murid-muridnya. Tetapi seringkali beliau juga menyendiri ke bukit-bukit, ke daerah yang gersang atau ke sebuah taman. Dan setelah dibaptis, Tuhan Yesus sedang berdoa ketika Allah Bapa menyingkapkan langit dan berbicara kepadanya. Tuhan Yesus juga sedang berdoa ketika dia dimuliakan di atas gunung. Itu nextnya. Udah bisa ya? Belum bisa. Tolong multimedia nextnya. Ya. Juga di tengah popularitas dan pada waktu menghadapi tantangan, Tuhan Yesus berdoa sendirian. Dan puncaknya kita tahu. Next slide. Di Taman Getsemani ketika ia berdoa dengan sangat bersungguh-sungguh menjelang dikhianati dan disalibkan. Jawaban yang saya dapatkan pertama adalah Sang Allah Putra melanjutkan komunikasi dengan Bapa dan dengan Roh Kudus ketika ada di bumi. Di surga bersama-sama ketiganya di dalam relasi kasih yang begitu dalam. Selalu berkomunikasi. Dan ketika menjadi manusia, ia melanjutkan komunikasi itu dengan Bapa dan dengan Roh Kudus. Melanjutkan relasi yang sungguh intim itu. Nah Bapak Ibu, saya kalau saat teduh 1 jam itu 10 menit berdoa, 50 menitnya baca
dan merenungkan firman Tuhan. Dalih saya adalah karena lebih penting kata-kata Tuhan daripada kata-kata saya sendiri kepada Tuhan. Ya. Tapi Tuhan Yesus berkata begini, next slide. Di Taman Getsemani dia berkata kepada murid-muridnya, tidak sanggupkah kamu berjaga walau 1 jam saja bersama aku? Berarti ada standarnya ya. Berdoa atau berjaga-jaga itu 1 jam disebutkan dengan jelas. Jadi saya belajar untuk berdoa 60 menit. Target sekarang 75 menit. Nah itu gak bisa tiba-tiba jadi begitu. Apalagi saya sudah tidak kuat berlutut ya. Paling duduk, jalan-jalan berdoanya itu. Nah untuk segala sesuatu, kalau kita ingin membangun kebiasaan yang baru, itu kata ilmu neuroscience harus mengerjakannya selama 14 hari berturut-turut. Jadi tidak cukup hanya keinginan untuk kita berdoa ataupun melakukan kebiasaan yang lainnya, tapi harus mendisiplin diri selama 14 hari. Jadi bagi yang belum terbiasa, barangkali mulai hitung 14 hari tiap hari berdoa. Kalau biasanya 10 menit berdoa, naiklah jadi 15 menit. Nanti kalau sudah bisa baru setengah jam. Baru meningkat lagi jadi 1 jam. Baru jadi 1 jam lebih kalau mau ya. Tetapi kita perlu menginginkan untuk berdoa lebih lama, untuk mengambil waktu bersama dengan Tuhan. Lalu kita mendisiplin diri 14 hari. Kalau hari ke-7 bolong, mulai lagi ngitungnya dari 1 lagi ya. Baru itu akan menjadi suatu kebiasaan. Kalau sudah jadi kebiasaan, menjadi kesenangan, menjadi kegembiraan berdoa itu. Di dalam bahasa Inggris bagus pakai D semua, yaitu desire, keinginan, disiplin, delight, kesenangan. Boleh baca dalam bahasa Inggrisnya? Silakan 1, 2, 3. Desire, discipline, delight. Ya, kesenangan, keinginan, disiplin baru menjadi kegembiraan atau sukacita kita ketika berdoa. Bukan cuma Tuhan Yesus, Paulus pun menasihatkan kepada kita. Next slide. Dikatakan di Efesus 6 ayat 18. Dengan segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu. Jadi disebutkan ada segala doa, ada macam-macam doa. Saya sedang mau belajar, ada 10 jenis. Tapi yang hari ini 4 atau 5 saja ya. Dan berdoalah setiap waktu katanya. Ada yang pertama yang kita mau pelajari dari segala macam doa itu adalah yang saya sebut sebagai doa pemujaan. Istilah ini mungkin tidak Anda dapatkan di dalam Alkitab, tapi kita bisa membaca nanti di dalam Mazmur, kemudian nanti ada 3 macam doa di situ. Next slide, kita membaca bersama-sama. 2, 3. Mazmur pengucapan syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan milik Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kebenarannya tetap turun-temurun. Bapak, Ibu, saudara-saudari kekasih-kekasih Tuhan, Mazmur itu dalam bahasa Ibrani tefilim. Kalau doa itu tefillah, mirip ya bunyinya. Dan memang Mazmur adalah kebanyakannya merupakan doa. Ada yang berupa nubuatan, ada yang berupa keluhan, tetapi kebanyakan berupa doa. Doa yang dinyanyikan. Tentu ada juga pujian pengagungan di dalamnya. Nah, kita melihat di ayat 4 dikatakan nyanyian syukur. Tadi juga dinyanyikan pujiannya ya tentang ini. Nyanyian syukur ke dalam, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Nah, itu settingnya atau latar belakangnya adalah, next slide, adalah tabernakel atau kemah suci.
Di bagian bawah kita melihat kira-kira maket kemah suci seperti itu. Di bagian luarnya demikian. Di gambar yang atas itu bagian dalamnya. Di bagian luar, di pelataran itu ada 2 perabotan. Di dalam ruang suci ada 3 perabotan. Di dalam ruang maha suci ada tabut perjanjian dan tutup pendamaian. Itu menggambarkan cara kita beribadah. Masuk dulu ke pelatarannya dengan ucapan syukur. Masuk melalui gerbangnya dengan ucapan syukur. Masuk ke pelatarannya dengan puji-pujian. Dan kita mau masuk terus sampai ke ruang maha suci ya. Dulu imam besar cuma bisa 1 kali aja setahun masuk ke ruang maha suci itu. Dan tahun depannya harus pilih imam besar baru lagi. Ya, jadi satu orang cuma punya kesempatan 1 kali seumur hidup untuk masuk ke ruang suci. Kita ini sekarang tirai itu sudah terbelah 2. Dan kita diizinkan masuk ke dalam hadirat Tuhan kapan saja. Wow, itu privilege yang luar biasa yang perlu kita pakai. Nah, doa pemujaan, next slide, terdiri dari 3 doa, boleh dikeluarkan. Yang pertama adalah ucapan syukur. Yang kedua adalah puji-pujian. Dan yang ketiga penyembahan. Ucapan syukur itu kita berbicara mengenai kebajikan-kebajikan Tuhan kepada kita. Puji-pujian itu mengenai atribut-atributnya yang mulia. Atribut itu sifat, tapi sifat buat manusia. Buat Tuhan kita pakai istilah atribut. Ketiga, penyembahan itu semata-mata tentang dirinya. Kita melihat di sini ada perubahan fokus ya. Yang ucapan syukur itu kita masih berfokus kepada diri sendiri. Apa yang kita rasakan, apa yang kita alami, berkat apa yang kita terima dari Tuhan. Tapi puji-pujian fokus kita kepada Tuhan saja. Mengenai sifat-sifatnya yang mulia. Next slide. Satu lagi sampai ada gambarnya. Nah, itu. Jadi ini mengenai ucapan syukur karena kita telah memperoleh begitu banyak kebajikan dari Tuhan. Boleh kita baca Yakobus 1:16 sampai 17. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, turun dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Di negeri antah berantah, di planet lain, ada orang-orang yang tidak tahu terima kasih Bapak Ibu. Mereka pikir apa yang mereka peroleh itu semata-mata karena kehebatan mereka. Karena mereka pandai, karena mereka terampil, karena mereka bisa bisnis, karena mereka kuat ya, dan punya relasi-relasi yang baik sehingga bisa memperoleh segala macam berkat-berkat dunia ini. Tapi firman di sini mengatakan, saudara yang terkasih jangan sesat. Setiap pemberian yang baik, setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, turun dari Bapa segala terang. Apa yang baik yang kita nikmati ini semua datang dari Tuhan. Kalau Anda sehat bisa bekerja, bisa studi, bisa bergaul dengan orang lain, itu adalah berkat Tuhan. Bapak Ibu, ada masa di dunia ini oksigen itu cuma 8%, 10%. Kita gak bisa hidup. Ada yang tahu kita butuh berapa persen oksigen? Atmosfer ini oksigennya 20 sampai 20,9%. Kita manusia harus hidup dengan oksigen 20% sampai 21% puncaknya. Tapi di dunia nggak pernah sampai 21%, 20,9, kurang sedikit dari optimal. Ya, maka kadang-kadang orang perlu tambahan oksigen seperti itu. Tapi dari mana oksigen itu? Tuhan sudah mengatur sedemikian rupa. Ya. Dari mana unsur-unsur yang di dalam tubuh kita? Kita perlu membaca dan memperluas pengetahuan. Ada 100 lebih unsur di planet bumi ini. Dan setiap unsur yang ada itu berasal dari debu bintang. Di tubuh kita ada kira-kira 60 unsur. Tanpa kita sadari ada 60 unsur di dalam tubuh kita. Mungkin lebih. Bahkan ada racun namanya arsen. Tapi cuma 1/100.000 bagian ya dokter ya. Kalau lebih mati, kalau kurang juga gak bisa hidup.
Nah itu dari mana datangnya, kita aja nggak mikirin. Itu datangnya dari debu bintang, dari bintang yang bertabrakan, meledak, lalu sampai ke sini, debunya sampai ke planet bumi. Tuhan sudah siapkan dari entah zaman kapan, berapa miliar tahun yang lalu, untuk kita bisa hidup. Oleh sebab itu, segala sesuatu yang kita terima, yang baik, anugerah yang sempurna, itu memang datangnya dari atas, dari Bapa segala terang. Dan sebab itulah kita harus bersyukur kepadanya. Ucapkan syukur karena kasih sayangnya, karena kasih setianya, dan karena kasih karunia-Nya. Tapi mungkin ada di antara kita bilang, aku kok gak ngerasa kepingin bersyukur ya. Saya tidak merasa Tuhan baik sama saya. Gitu. Kalau begitu berikanlah korban ucapan syukur. Karena kalau semua keadaannya baik-baik, kita tidak bisa memberi korban. Normal aja kita bersyukur kepada Tuhan. Tapi kalau seperti Paulus dan Silas yang dipasung, dan di malam hari dengan suara nyaring memuji-muji Tuhan, nah itu baru korban ucapan syukur. Kalau seperti Richard Wurmbrand yang 14 tahun di penjara di Romania karena imannya kepada Kristus. Ada kalanya dia disiksa. Dan ketika habis disiksa kembali lagi ke selnya, dia sudah tidak bisa bersuara karena teriak-teriak terus ketika disiksa. Tapi dia masih bisa menari. Di dalam selnya tanpa suara dia menari. Sebagai pujian, ucapan syukurnya kepada Tuhan. Kita semua yang sehat, kita harus bersyukur kepada Tuhan lebih-lebih lagi ya. Kita tidak di dalam keadaan seperti itu. Nah, bagaimana dengan puji-pujian? Puji-pujian tertuju kepada atribut Allah. Next slide. Atribut Allah yang kita kenal, Maha Kuasa, Maha Bijaksana, Maha Hadir, kekal dan abadi, sempurna tidak berubah, Maha Suci dan Maha Kasih, dan Pencipta. Yang lain-lain itu sukar membayangkannya. Tetapi tentang ciptaan kita bisa berdiri dengan takjub dan kagum kepadanya jika kita mengetahui sesuatu di alam semesta ini atau apa yang Tuhan ciptakan. Pelajarilah, saya belajar dari situ dan terkagum-kagum. Bumi ini sebuah bola yang diameternya 12.756 km rata-rata. Ya. Matahari kita itu besarnya 1.300.000 kali bumi. Jadi kalau ada planet-planet sebesar bumi 1.300.000 itu bisa dimasukkan di dalam satu matahari. Tapi di alam semesta ini ada bintang-bintang lain yang jauh lebih besar daripada matahari. Ratusan kali, ribuan kali, puluhan ribu kali. Bahkan ada yang jutaan kali lebih besar dari matahari. Kita membayangkan saja gak bisa. Ya. Dan di planet ini, di jagat raya ini ada kira-kira 2 triliun galaksi. Setiap galaksi mengandung sedikitnya 100 miliar bintang. Berarti di seluruh jagat raya itu jumlah bintangnya kalau mau ditulis angkanya itu 23 sampai 25 digit. Dan bahkan ketika James Webb satellite itu diluncurkan, orang bilang kita nggak bisa lihat di mana ini ujungnya alam semesta. Dan alam semesta berkembang terus dengan kecepatan kira-kira 0,5 juta kilometer sampai 1 juta kilometer per jam. Wow, itu membuat kita takjub sang pencipta. Bayangan kita terlalu kecil. Apa yang dia ciptakan begitu luar biasa. Belum lagi kalau kita melihat ke mikroskop dan melihat elektron-elektron dan perilakunya yang menakjubkan juga buat kita ya. Segala sesuatu ini membuat kita takjub akan dia. Kita hanya bilang, Tuhan, what can I say? Engkau yang terbesar, Engkau yang mulia, Engkau yang luar biasa. Dan kita bisa selalu terkagum-kagum akan dia. Dan itu menyukakan hatinya. Bagaimana dengan yang ketiga, yaitu penyembahan atau worship. Next slide, Bapak Ibu minta maaf. Penyembahan itu bukan menyanyi dalam bahasa lidah 1, 2, 3 menit, bukan. Kalau menurut definisi, itu boleh, itu ekspresi dari penyembahan. Tetapi penyembahan itu sendiri, menurut definisinya di Alkitab, itu saya kasih screenshot dari kamusnya ya.
Nggak bisa dilihat di sini, tapi nanti bisa minta. Itu dari kata proskineo. Boleh menirukan saya? Proskineo. Nah itu huruf U-nya itu yang ngerti bahasa Jerman umlaut ya. Jadi bacanya bukan I, bukan U, tapi antara I dan U. Jadi harus monyong mulutnya. I gitu ya. Proskineo. Boleh lihat kiri kanannya sambil bilang proskineo. Nah, kalau monyong baru betul. Kalau nggak monyong salah ngomongnya. Ya. Ternyata ini di dalam kamus Yunani klasik, proskineo itu merangkul, tersungkur atau mengecup. Mencium itu dengan hidung ya, ini mengecup dengan bibir. Dan saya pikir yang lebih tepat mengecup. Kenapa? Karena kineo itu memang artinya mengecup, begitu. Pros artinya bergerak menuju. Jadi proskineo bergerak menuju untuk mengecup. Berarti kalau kita menyembah Tuhan, apa yang kita lakukan? Kita sedang bergerak kepadanya untuk mengecup Dia. Bapak Ibu, kita tidak mengecup sembarang orang. Ya, next. Kita menghampiri Bapa, menghampiri Tuhan Yesus, menghampiri Roh Kudus. Tentu harus ada relasi. Ya. Kita hanya mengecup mereka yang kita kasihi. Kita juga hanya mengizinkan orang yang sungguh mengasihi kita untuk mengecup kita. Jadi bagaimana relasimu dengan Tuhan? Apakah Tuhan adalah Allah? Kita boleh datang mengecup Allah kita, mengecup tangannya. Ya, biasanya begitu. Kalau relasi kita dengan Allah adalah yang kedua sebagai Bapa. Oh, kita bisa datang kepada Bapa, I love you Father. Dan kita kecup Dia. Bisa juga majikan kita. Biasanya orang datang kepada majikannya paling cium tangan ya, nggak cium pipi gitu. Kalau yang keempat, bisa juga kita tahu di dalam Roma Yesus disebut sebagai yang sulung di antara banyak saudara. Jadi Dia kakak kita. Gitu. Saya perlu waktu untuk menyebut Tuhan Yesus sebagai kakak. Kenapa? Karena saya yang sulung di keluarga besar, nggak punya koko. Tapi sekarang udah bisa, koko Yesus. Gitu. I come to kiss you. Gitu. Terus sahabat bisa kita, ya, mengecup sahabat kita. Kemudian yang keenam tentunya mempelai. Itu yang terindah, yang terdalam relasi dengan Tuhan. Jadi kita datang kepada Dia dengan sepenuh hati, dengan sepenuh perasaan. Menyatakan cinta kita. Itu nyembah. Jadi lain kali kita nyembah, jangan blank pikirannya ya. Jangan cuma bunyi doang. Tapi kita gak tahu mesti mikir apa. Kita berpikir, aku sedang datang kepada Tuhan. Merangkul Dia, atau tersungkur kepadanya. Atau mengecup Dia. Pokoknya mengekspresikan cinta kepada Dia. Itu namanya worship. Ucapan syukur, thanksgiving, praise, puji-pujian, dan worship, penyembahan. Bapak Ibu kita praktek yuk, mari bangkit berdiri. Saya ajak kita praktek, jangan cuma teori doang. Kita praktek, nanti 1 menit kira-kira mengucap syukur. 1 menit kita memuji Tuhan dengan kata-kata sendiri. Mau pakai bahasa apa terserah, cuman jangan pakai bahasa roh lah. Pakai bahasa yang dimengerti aja. Ketiga, nanti kita menyembah Tuhan, tapi tunggu aba-aba saya. Ke-1 dan ke-2 dulu aja. Mari masing-masing mengeluarkan suara untuk bersyukur kepada Tuhan. Syukuri segala sesuatu yang telah diperbuatnya. Kebajikan yang kau rasakan. Punya keluarga, kita bersyukur. Punya sahabat dalam suka dan duka, kita bersyukur. Kita punya apa-apa, sandang, pangan, papan, kita bersyukur. Kita punya pekerjaan yang baik. Kita boleh studi di tempat yang baik. Kita bersyukur pada Tuhan. Kita bersyukur untuk udara segar dan sejuk yang kita boleh hirup. Kita bersyukur punya gereja di mana kita bisa bertumbuh. Kita bersyukur ada hamba-hamba Tuhan yang Tuhan kirimkan memberkati, memperkaya kehidupan rohani kita. Apa saja yang terpikir kita syukuri kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih.
untuk keselamatan yang sungguh ajaib, untuk surga mulia yang Kau sediakan bagi kami. Terima kasih. Nyatakan kekaguman kita akan ciptaan Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Engkau menciptakan segala sesuatu yang ada ini. Engkau menciptakan hal-hal yang bahkan tidak kami lihat, tidak kami pikirkan, tidak kami pedulikan, tetapi ternyata telah memberkati hidup kami. Tuhan, betapa dahsyat ciptaan-Mu. Betapa luar biasanya Engkau, tak terbandingkan, tak terkirakan. Tak ada yang bisa menyamai-Mu, tak ada yang bisa dibandingkan dengan Engkau Tuhan kami. Puji Dia dengan kata-kata-Mu sendiri, saudara-saudara. Yes, you are. Sungguh besar Engkau Tuhan, sungguh besar dan ajaib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memuji-muji Engkau Tuhan. Kami memuji-muji Engkau. Kita mau menyembah Dia Bapak Ibu. Mulai dengan yang paling gampang. Kita yakin kita semua anak-anaknya. Kita mulai dengan kata Bapa. Nanti kita menyembah dengan kata-kata sendiri. Kita mulai dengan kata Bapa. 3 kali sebutkan Bapa dengan cara yang berbeda-beda. Bapa, Bapa, Bapa. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami menghampiri-Mu. Kami merangkul-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapa. Kecup Dia. Sahabat-Mu yang setia. Bapa-Mu yang penuh kasih. Bahkan mempelai-Mu. Silahkan duduk pelan-pelan, saudara. Yang kedua adalah doa iman. Next slide. Next slide. Kita baca bersama. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapapun yang berkata kepada gunung ini, terangkat dan terbuanglah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Next. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu doakan dan minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan menjadi milikmu. Bapak Ibu pastilah pernah dengar khotbah tentang ini. Saya juga berkali-kali mendengar. Tetapi yang tidak sering disebutkan yaitu pemahaman dari sisi geografis. Jadi next slide. Ketika dikatakan, next slide. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapapun yang berkata kepada gunung ini, itu perhatikan ada dalam bahasa Inggris namanya definite article. Artikel tentu. Kata ini menunjukkan kepada gunung tertentu, bukan sembarangan gunung.
Kemudian juga terangkatlah dan terbuanglah ke dalam laut itu, harusnya ada artikelnya. Laut itu. Jadi pertanyaannya, gunung yang mana dan laut yang mana, begitu ya. Dan apakah betul-betul terjadi perkataan Tuhan Yesus itu? Nah, kita perlu memperhatikan, next slide, geografi dari teks ini. Untuk kita bisa mengerti, pertama kita mencoba menelusuri rute perjalanan Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Kedua, gunung yang dapat dipindahkan itu. Kemudian ketiga, laut yang menjadi tujuan pemindahan gunung. Paham ya Bapak Ibu ya? Kita coba menelusuri dari geografinya. Nah, untuk itu kita harus mundur dulu ke ayat pertama dari Markus 11. Next slide. Dikatakan ketika Yesus dan murid-muridnya mendekati Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya. Yang dicetak tebal itu nama-nama tempat ya, Yerusalem, Betfage, Betania, Bukit Zaitun. Jadi Alkitab tuh jelas menunjukkan di mana ini terjadinya. Next slide. Menjelang malam mereka keluar lagi dari kota, itu di ayat 19. Saya mau lewati yang berikutnya ini. Terus kita lewati sampai ke peta. Ada atlas, nah itu. Jadi mereka itu dari utara ya, dari Galilea, dari tepatnya kota Kapernaum di tepi danau Galilea. Mereka turun ke arah selatan. Terus melewati kota Nain, melewati Bet-Syan, kemudian menyeberang sungai Yordan, balik nyebrang lagi ke sungai Yordan di daerah Yeriko. Lalu mereka pergi ke daerah Betfage dekat Betani. Nah, jadi kita tahu rutenya. Kalau begitu gunung apa yang dimaksud, yang bisa dipindahkan itu gunung apa? Sabari saya ya, ini guru soalnya. Jadi ternyata di antara banyaknya gunung, ada satu gunung yang sangat menonjol. Ini namanya Herodium. Kenapa namanya Herodium? Karena yang membangun Herodes. Tadinya bukit biasa, sama dia dipapras, dibuat pengennya sempurna kerucut gitu ya. Dan itu Herodes memang dia senang sekali bikin bangunan-bangunan yang hebat-hebat. Nah ini yang kelihatan sekarang seperti itu kalau Anda ke sana. Next slide di situ. Kira-kira jaraknya Herodium itu 12 km dari Yerusalem ke arah selatan. Jadi next slide, Herodium tuh kayak begitu Bapak Ibu. Dulunya ya, itu tinggi temboknya, sebentar di next slide ada. Puncaknya sekarang 758 meter di atas permukaan laut, itu puncak tertinggi di Gurun Yudea. Bukit itu dipangkas sedemikian rupa sehingga berbentuk kerucut yang hampir sempurna. Dan sebelumnya istana berdiameter 63 meter itu, bentengnya setinggi 30 meter dan menaranya 25 meter di atas benteng. Jadi masih 55 meter dari bawah. Fasilitasnya ada pemandian dengan 3 suhu, jadi ada kolam dengan air panas, air yang suam-suam dan air dingin. Ya, luar biasa ya. Ada teater, tempat pertunjukan, ada penginapan dan lain-lain gitu. Jadi itu pada zaman Yesus eksis dan dipakai oleh keluarga Herodes. Nextnya itu dilihat dari atas seperti itu ya, bangunannya bundar begitu. Ada pemandian, ada 4 menara, ada tangga dari bawah untuk ke atas. Tahun 71 bangunan ini dihancurkan oleh orang Romawi sendiri. Kenapa? Karena dikuasai oleh orang Yahudi pemberontak. Jadi next slide, sekarang yang kelihatan tinggal kayak begitu. Bentengnya udah gak ada, istananya udah gak ada, menaranya udah gak ada. Tinggal fondasinya doang bersama dengan bukitnya. Ya, itu jadi tempat turis juga. Saya belum pernah ke sana, baru lihat gambarnya doang. Nah itu dari atas, next slide, kelihatan kayak begitu, lubang, tinggal lubang saja di bawahnya. Jadi itu terjadi tahun 71, 40 tahun setelah Yesus wafat, bangkit dan naik ke surga. Ya, itu sudah terjadi gitu apa yang dikatakan. Jadi gunung itu sudah dipindahkan.
Yang mindahin siapa? Ya orang Romawi sendiri, begitu ya. Yang menghancurkan mereka sendiri, begitu. Padahal yang membangun mereka juga, begitu ya. Nah, tapi kemudian katanya dilemparkan ke dalam laut. Laut mana ya? Gitu. Yang paling dekat adalah Laut Mati, nggak mungkin Laut Tengah kejauhan. Apalagi Laut Galilea di utara. Ya. Jadi ini pasti Laut Mati. Nah, kandungan Laut Mati, next slide. Kandungan kimiawi Laut Mati itu menyebabkan tidak adanya kehidupan perairan danau seperti yang kita kenal. Tidak adanya kehidupan di danau inilah yang mungkin memunculkan saran di dalam tulisan Yahudi tradisional berkenaan dengan barang kekejian yang ada di tanah suci. Para rabi mengarahkan supaya barang-barang yang ada ukiran kafirnya atau yang digunakan dalam ibadat kafir harus dibuang ke dalam Laut Mati. Nah, apakah batu-batunya memang dibuang ke dalam Laut Mati? Kita tidak tahu. Tapi kita beranjak ke tafsir yang lebih dalam ya, bukan cuma harafiah. Herodium itu dibangun oleh Herodes Agung adalah representasi, mewakili, menyimbolkan pendudukan Romawi atas tanah perjanjian dan merupakan lambang dari kekafiran yang merusak. Ini kata Barry Betzel dan Christopher Lyle. Jadi sekarang kita next slide terus sampai ya ayat 23 kembali kita baca, next slide. Jadi dikatakan oleh Tuhan, siapapun yang berkata kepada gunung ini terangkat dan terbuanglah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, hal itu akan terjadi bagimu. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu doakan dan minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan menjadi milikmu. Saya melihat ini sebagai semacam nubuatan ya. Jadi Herodium itu telah tercampak ke Laut Mati. Ini penelitian Rodney Stark, dia bukan orang Kristen, dia seorang sosiolog. Dan dia berkata di tahun 40 Masehi ada 1.000 orang Kristen di Kekaisaran Romawi. Kita tahu lebih ya, pada tahun 30 ketika Pantekosta, ketika Roh Kudus turun ada 3.000 yang dibaptis, ya kan? Seminggu kemudian nambah jadi 5.000 gitu. Pasti ada lebih banyak, tapi okelah kita ikuti nilai angka-angka dia yang lebih kecil itu. Si Rodney Stark ini. Tahun 40 Masehi ada 1.000 orang Kristen di Kekaisaran Romawi. Tahun 100 ada 7.500, kita tahu pasti lebih, pasti puluhan ribu. Tahun 150 ada 40.000 orang Kristen di Kekaisaran Romawi. Tahun 300 Masehi ada 1,2 juta orang Kristen di Kekaisaran Romawi. Tahun 350 ada 34 juta orang Kristen di Kekaisaran Romawi. Itu lebih daripada setengah populasinya. Kekristenan menguasai lebih dari setengah Kekaisaran Romawi. Dan tahun 385 Masehi, Kekaisaran Romawi berakhir. Herodium sudah dicampakkan ke Laut Mati. Jadi doa iman ternyata memberi hasil yang jauh lebih hebat Bapak Ibu. Daripada yang kita bayangkan. Sekedar gunung-gunung kesusahan, no. Sesuatu yang dahsyat terjadi. Doa-doa kita bisa mengubah dunia ini. Anda percaya? Cuma sedikit yang percaya. Boleh saya tanya sekali lagi, kita jawab lebih tegas. Doa-doa kita bisa mengubah dunia. Amin. Jadi mulai berdoa. Jangan anggap diri kita kecil. Oke, kita kecil, tapi kita punya Tuhan yang besar. Amin. Ya. Dimulai dari yang kecil, kita akan mengerjakan hal yang besar. Nah, kita bangkit berdiri lagi. Silahkan berdoa dan memindahkan gunung-gunung Anda sekalian. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa sebentar dengan doa iman. Silahkan cara Anda berdoa bagaimana. Masalah apa yang sedang Anda hadapi, yang Anda anggap seperti gunung yang tidak bisa digeser. Yakinlah kalau engkau beriman dan berkata kepada masalah-masalah atau gunung-gunung itu, dia akan tercampak ke dalam laut. Buktinya dicatat oleh sejarah. Herodium yang begitu dahsyat, Kekaisaran Romawi, kekaisaran yang terhebat di seluruh dunia sepanjang zaman, sudah juga runtuh. Dan kerajaan Tuhan yang berdiri. Silahkan berdiri dengan bersuara dan berkata-kata sendiri. Apa yang menjadi yang ingin Anda doakan. Dan yang Anda percaya dengan imanmu bahwa itu akan tersingkir. Kau yang tolong Tuhan.
Apa yang mereka doakan terjadi Tuhan dalam nama Yesus. Silakan berdoa saudara dengan bersuara. Apa yang kami hadapi Tuhan, semuanya selesai hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada lagi permasalahan yang terlalu besar. Tidak ada masalah yang terlalu besar. Ada Tuhan yang maha besar. Apapun bentuk dan rupanya hal itu, kalau engkau percaya hari ini selesai. Tidak ada yang terlalu pelik. Semua akan diselesaikan. Kami menguatkan iman kami Tuhan, meneguhkan iman kami. Semua akan terjadi sesuai kehendak-Mu. Silakan duduk. Bapak Ibu, mungkin ada sesuatu. Mengapa ada doa-doa kita yang tidak dikabulkan ya? Doa yang dikabulkan adalah Yohanes 15 ayat 7 dikatakan. Kita baca yuk, 2, 3. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki, maka akan diberikan kepadamu. Jadi syaratnya apa doa yang dikabulkan? Kita harus tinggal di dalam Dia dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Next. Kita baca, inilah keberanian kita untuk datang kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Ini tenang datar aja ya firman-Nya ya. Kita gak usah teriak-teriak, tapi kita tahu Ia mengabulkan doa kita kalau kita meminta sesuatu menurut kehendak-Nya. Dia akan mengabulkan segala sesuatu yang kita minta kepadanya. Jadi nomor 1, cari tahu dulu kehendak Tuhan, baru minta gitu ya. Daripada sia-sia kita minta, ternyata bukan kehendak Tuhan. Terus Lukas 11 ayat 9 sampai 10 kita baca 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Sebab setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Ini bicara apa Bapak Ibu? Ketekunan. Dulu ada yang mengajarkan begini, kamu kalau doa 2 kali itu berarti yang pertama itu kamu gak percaya. Tapi itu keliru ya, pengajaran keliru ya. Di sini dikatakan apa? Mintalah, dan dalam bahasa Yunaninya percayalah atau mau selidiki sendiri silahkan. Itu bukan 1 kali minta. Mintalah dan mintalah. Carilah dan carilah. Ketuklah dan ketuklah. Maka kamu akan menerima. Jadi jangan bosan-bosan berdoa. Ya. Tuhan gak lupa, tapi yang harus berubah tuh diri kita dulu. Nanti ada mekanismenya ya, tapi kita tidak membahas itu sekarang. Ini bukti lain bahwa kita harus terus-menerus minta kepada Dia. Lukas 18. Ini kisah tentang seorang wanita yang mau memperjuangkan masalahnya kepada hakim. Tapi dia tahu, wah hakim ini jahat. Terus juga gak mau, dia mungkin tidak akan membela aku, begitu ya. Jadi apa yang dia lakukan? Dia terus-menerus mendatangi hakim itu. Gak bosan-bosan yang dikejar terus. Ada di kantor ditungguin. Mungkin begitu ya. Ada di rumah ditungguin. Pokoknya sampai ketemu, sampai bisa ngomong sama si hakim. Lalu kata Tuhan Yesus, sampai hakimnya akhirnya bosan, dia bilang, aduh aku diganggu terus nih. Ya udah, aku kabulkan aja gitu permintaannya. Dan kata Tuhan Yesus, tidakkah Allah akan memberi keadilan kepada orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Apakah Ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, Ia akan segera memberi keadilan kepada mereka. Tetapi ketika Anak Manusia itu datang, apakah Ia akan mendapati iman
di bumi. Jadi biarlah orang-orang pilihannya yang ada di tempat ini, yang mendengarkan juga melalui layar, yang berdoa siang malam, berseru kepadanya siang malam. Boleh bilang kiri kanannya, perkataan itu buat saya. Oke, next, doa pertobatan. Doa pertobatan penting Bapak Ibu, bukan cuma satu kali kita bertobat. Next slide. Bagian dari doa Bapa kami mengatakan, kita baca bersama. Dan ampunilah dosa-dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Ini Tuhan Yesus ngajari kita berdoa. Dan itu bukan berdoa sekali-sekali. Berdoalah senantiasa. Kenapa? Hati kita itu licik sekali. Yeremia yang bilang, betapa liciknya hati ini, lebih licik dari segala sesuatu. Siapa yang bisa mengetahuinya? Hanya Roh Tuhan yang mengetahuinya. Kita berdosa tanpa kita sadari. Lebih sering gak sadarnya daripada sadarnya. Jadi harus senantiasa membersihkan hati, mohon pengampunan, minta Roh Kudus menunjukkan dosa-dosa kita. Dan jangan lupa, kalau kita mau diampuni, kita juga harus mengampuni yang bersalah kepada kita. Itu syaratnya. Doanya jangan dipotong ya. Jangan hanya ampuni dosa kami, titik gitu. Tapi ampuni dosa kami, sebab kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Ya, aku sudah mengampuni semua yang bersalah. Kecuali yang satu itu tuh gue gak tahan. Ya itu harus diampuni juga saudara-saudara. Kenapa? Kita semua cacat karakter. Kalau kita bilang, gak bisa yang itu mah, cacat karakter gak akan berubah. Sekali jahat terus. Ya siapa bilang kita juga gak ada cacat karakter ya. Gitu. Kalau kita sudah diampuni, Tuhan terima kita apa adanya dengan segala cacat kita. Kenapa kita tidak mengampuni orang lain? Kita harus mengampuni juga orang lain. Next, Roma 3 ayat 20 dikatakan, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Ini perkataan Paulus. Di ayat berikutnya, di ayat 23 dia bilang, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh anugerahnya telah dibenarkan dengan cuma-cuma melalui penebusan dalam Kristus Yesus. Kita tahu semua hal ini. Lalu kita pikir, ya ini kan dulu sebelum kita lahir baru ya. Gitu berlakunya. Tetapi kita bacanya jangan separuh-separuh. Kita harus baca juga tulisan Yohanes. Di 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10 kita baca. 2, 3. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak pernah berbuat dosa, kita membuat Dia menjadi pendusta. Dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Surat Yohanes kalau Anda baca, berkali-kali minimal 4 kali dia berkata, saudara-saudaraku yang terkasih. Yohanes tidak berbicara kepada orang yang bukan Kristen, dia berbicara kepada saudara-saudara seiman. Ya, jadi dia berkata juga, dia juga tidak berkata kamu, dia berkata kita. Apa artinya? Dirinya juga termasuk. Yohanes pun masih harus melakukan hal itu. Nah, ada 2 doa pertobatan yang patut kita teladani. Next slide. Oke. Saya bacakan. Namun pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul-mukul dadanya dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Sedangkan orang lain itu tidak. Orang Farisi itu tidak. Sebab siapa saja yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan siapa saja yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kita perlu tiap-tiap kali merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kemudian doa pertobatan lain yang patut diteladani adalah doanya Daud. Ketika dia ditegur oleh Nabi Nathan.
Boleh kita membacanya bersama-sama sebagai doa pertobatan kita? Ya, kita baca 1, 2, 3. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Dan dari dosaku tahirkanlah aku. Sebab aku sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Maka engkau benar dalam keputusanmu, bersih dalam penghakimanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku dilahirkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan ketulusan hati, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih daripada salju. Biarlah aku mendengar kegembiraan dan sukacita. Biarlah tulang-tulang yang telah kau remukan bersorak-sorai kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Ciptakanlah hati yang murni padaku ya Allah. Dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Dan janganlah ambil rohmu yang kudus dariku. Kembalikanlah kegembiraan karena keselamatanmu. Dan topanglah aku dengan roh yang teguh. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran. Supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Lepaskanlah aku dari hutang darah ya Allah. Allah keselamatanku. Maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilanmu. Ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab engkau tidak berkenan pada kurban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan kurban bakaran, engkau tidak menyukainya. Kurban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang remuk redam, dan penuh penyesalan. Tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Mari ambil waktu sejenak. Biarkan Roh Kudus memeriksa batin kita. Seandainya ada dosa yang belum kita akui, mari kita bereskan di hadapan Tuhan. Dialah yang setia dan adil, akan mengampuni kita dari segala dosa kita. Dan Dia akan menyucikan hati kita kembali, seolah-olah kita tidak pernah berdosa. Dia akan membasuh kita dengan kuasa darahnya yang kudus, mentahirkan kita. Dan biarlah relasi kita dipulihkan kembali dengan Tuhan. Tidak ada sesuatu yang menyelubungi, menghalangi, atau menjadi pagar di antara kita dengan Tuhan. Singkirkan dosa-dosa itu. Tekadkan dirimu untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Berpaut kepada Roh Kudus, berpegang, izinkan Dia terus memproses kita, mentahirkan kita, menjauhkan kita daripada segala dosa. Makasih Engkau setia dan adil ya Tuhan. Engkau tidak memandang hina kami yang penuh dengan penyesalan akan segala dosa-dosa kami. Amin. Nanti kalau dosanya masih banyak dilanjutkan di rumah ya Bapak Ibu. Next slide. Ini salah satu hal yang menolong saya untuk tidak terus-menerus berbuat dosa. Nasihat firman Tuhan yang praktis sekali, tapi jarang dilaksanakan. Coba kita baca. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar sangat besar kuasanya dan ada hasilnya. Saudara-saudara kita yang di gereja Katolik biasa ngaku dosa, ya. Paling enggak Natal, Paskah itu harus masuk ke ruang pengakuan ngaku dosa sama pastor, ya gitu. Tapi padahal ini perintah Tuhan buat kita semua yang percaya. Ya. Kapan terakhir Anda mengaku dosamu kepada orang lain? Nah, ini akan sangat menolong, ya. Kita semua berdosa, jadi ngapain malu? Memang kita semua orang berdosa. Tapi kita juga semua sudah diampuni. Amin.
Kalau begitu, kalau ada dosa yang begitu mengikat, saya menasihatkan cari teman, cari mentor, di mana kita bisa mengaku dosa kita dan dia akan menyatakan pengampunan, dia akan mendoakan kita. Itu jalan untuk kita jangan dikuasai dan dikendalikan dosa lagi. Nah, itu nasihat yang sangat praktis yang saya harap mulai sekarang ada yang mengerjakannya gitu ya. Supaya apa? Supaya kamu sembuh, supaya kamu saling mendoakan. Dan doa orang yang benar besar kuasanya. Saling mendoakanlah. Tidak ada di antara kita yang sempurna ya. Yang sempurna ada, tapi udah di surga semuanya gitu. Jadi kalau udah siap ke surga ya mungkin udah sempurna begitu. Oke, yang terakhir. Ada kalanya kita berdoa dan berdoa. Berdoa dan berdoa, berseru dan berseru. Tapi tidak terjadi apa-apa. Kita yakin ini tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tapi tidak terjadi juga. Maka kita masuk kepada doa penyerahan diri. Submission. Dan ini diteladani oleh Tuhan Yesus sendiri. Next slide. Kita tahu bagaimana di Taman Getsemani. Yesus berdoa, ya Bapa, jikalau engkau berkenan, ambillah cawan ini dari hadapanku. Tetapi jangan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Sang Putra Allah tahu apa kehendak Bapaknya. Tapi itu terlalu berat. Sebagai manusia sejati, terlalu berat cawan itu. Meminum cawan itu bukan hanya penderitaan fisik tapi penderitaan batin. Dan menurut saya terutama penderitaan batin. Karena dia yang tidak mengenal dosa, kata Paulus, telah dijadikan dosa. Di atas kayu salib, dia yang tidak kenal dosa, suci murni. Sepanjang segala abad, dari kekal sampai kekal. Sekarang di atas kayu salib, dia menanggung dosa kita semua. Dosa manusia seluruh dunia, dosa kita semuanya, sepanjang segala masa, dicurahkan atas dirinya. 2 Korintus 5 ayat 20 mengatakan, dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa. Seakan-akan pengejawantahan dosa itu sendiri. Karena kita masih suka berdosa, kita nggak bisa merasakan beratnya itu. Tapi kita bisa membayangkan Tuhan Yesus yang murni sekarang tiba-tiba menjadi penuh dosa. Menjadi dosa itu sendiri. Itu sangat mengerikan. Bahkan bagi Allah Putra. Sebab itu dia berseru, Bapa, kalau boleh lalukan cawan ini daripadaku. Tapi jangan kehendakku, melainkan kehendak-Mu. Apakah doa Tuhan Yesus, apakah yang diinginkan Tuhan Yesus sesuatu yang baik? Baik dong. Kalau ada jalan lain, kenapa dia harus naik ke salib? Ya. Kenapa dia harus menanggung dosa itu? Kenapa enggak, Bapak udah putihkan aja. Gak usah pakai korban lah, hapus aja gitu dosa. Bisa gitu kalau mau gitu ya. Tapi bukan itu jalannya. Ya, tentu ada banyak argumen kenapa begitu. Tapi Bapak seolah-olah berkata kita tidak mendengar perkataannya. Tetapi tidak ada jalan lain. Engkau harus meminum cawan ini. Dan Tuhan Yesus naik ke salib. Dia minum cawan itu. Sampai ke ampas-ampasnya, sampai habis. Diminumnya cawan itu. Diterimanya segala dosa kita semuanya. Untuk mentahirkan dan menyelamatkan kita. Ada masa barangkali doa kita tidak dijawab. Ya, dan kita sedih dan kecewa sekali. Kenapa doaku tidak dijawab? Inilah waktunya doa penyerahan diri. Tuhan tahu yang terbaik, kita tidak. Suatu hari di surga nanti kita boleh tanya. Tapi mungkin gak usah nanya, kita ngerti sendiri. Oh ya, itu yang terbaik. Ya. Kalau kita sudah berdoa, kita sudah berusaha, masih juga tidak dikabulkan. Waktunya penyerahan diri. Tapi masalahnya susah buat kita menyerah. Kenapa? Karena manusia ingin menentukan sendiri nasibnya. Manusia itu ingin jadi seperti Allah. Itu kelihatan di Taman Eden. Pencobaannya kan gini, kalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi seperti Allah.
tahu yang baik dan tahu yang jahat, tahu yang benar, tahu yang salah. Gak usah tanya-tanya lagi sama Tuhan, kamu tahu sendiri. Manusia kepengen jadi seperti Allah. Nah itu gema dari perkataan si Lucifer itu ya. Dulu dia bilang juga, aku mau naik tahta, aku mau melebihi Allah. Aku mau jadi Allah ketimbang Allah. Sekarang manusia dibujukin gitu, ternyata ada di hatinya. Mau juga jadi seperti Allah. Dan ini adalah keironisan yang kosmis. Ironisnya tuh kosmis. Ironis kenapa? Karena manusia kepengen jadi seperti Allah. Tetapi Allah Putra ingin jadi manusia. Ironis enggak? Paradoks banget ya. Manusia kepengen jadi seperti Allah. Tapi Allah kepengen jadi manusia. Ini pencobaan yang luar biasa buat Tuhan Yesus untuk mempertahankan keilahiannya. Kedaulatannya. Tapi dia menyerahkan diri. Dia letakkan kedaulatannya. Dia letakkan kemahakuasaannya. Kemahatauannya. Kemahahadirannya. Ketidakberubahannya dan dia rela untuk berubah. Kebahagiaannya yang sempurna. Mana ada Allah tidak berbahagia? Allah itu berbahagia sempurna. Sekarang dia meletakkan kebahagiaan itu. Mengalami penderitaan bersama kita. Dan inilah Allah yang menakjubkan, yang kita jatuh cinta kepadanya. Karena tidak ada Allah lain yang mau jadi manusia. Adanya manusia mau jadi Allah. Allah yang mau masuk ke lembah yang terdalam bersama-sama dengan kita. Allah yang ikut merasakan segala derita kita, kekecewaan kita, keputusasaan kita. Dan dia berkata, aku menyertai kamu sampai ke akhir zaman, aku tidak akan meninggalkan kamu. Tapi yang membuat kita tidak berbahagia dan membuat kita tidak bisa menyerah adalah, ini kata orang lain ya, next slide. Akar dari ketidakbahagiaan, next slide. Akar dari ketidakbahagiaan katanya adalah kebergantungan emosional. Kebergantungan emosional itu apa? Kepercayaan bahwa kita memerlukan sesuatu atau seseorang untuk dapat berbahagia atau merasa diri utuh. Kalau saya nggak kaya, saya nggak bisa bahagia. Kalau saya nggak punya rumah, saya nggak bisa bahagia. Kalau saya tidak memperoleh mobil baru itu, saya tidak bisa berbahagia. Aku harus dapatkan. Kalau saya tidak menikah, saya tidak berbahagia. Saya harus menikah. Ya. Bagaimanapun caranya. Waduh. Itu ketergantungan emosional. Tanpa sadar kita bergantung kepada hal itu atau kepada orang itu. Kalau tidak sama dia, aku tidak bisa hidup. Lebih baik aku mati saja gitu ya. Itu kebergantungan emosional Bapak Ibu. Itu membuat ketidakbahagiaan. Itulah akar ketidakbahagiaan. Kita harus belajar menyerahkan. Paulus juga mengalami hal yang sama, Roma 7 ayat 7. Dia berkata, jika demikian apa yang hendak kita katakan, apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya justru melalui hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Paulus ini farisinya Farisi. Dia berani bilang, aku melaksanakan hukum Taurat dengan sempurna. 1-10 bahkan 613 hukum Taurat itu aku kerjain semuanya. Ya. Dia tidak pernah menyembah ilah lain. Dia tidak pernah berkata-kata dusta. Dia tidak mencuri, dia tidak membunuh, dia tidak melakukan hal-hal lainnya. Tapi ketika ketemu hukum yang ke-10 yang dikatakan, jangan kamu mengingini milik sesamamu. Dia bilang, sekarang aku tahu apa itu keinginan. Ternyata di dalam dirinya masih ada keinginan. Nah, masalahnya keinginan itu gak kelihatan sama orang lain. Ya, jadi tidak bisa dihukum Bapak Ibu. Mengingini itu adalah hal yang wajar sebagai manusia. Tetapi keinginan itu bisa menjerat kita. Nah, ada 3 macam keinginan. Ada 3 macam keinginan yang disebutkan di 1 Yohanes, yaitu keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Nah, keinginan mata, keinginan daging Anda ngertilah. Tetapi keangkuhan hidup itu kepingin jadi seperti Allah. Ya. Ini
kita membaca sebuah quote next. Bukan, ada quote dimulai dengan kata perasaan. Sebelum itu ya. Sebelumnya sesudah itu. Bukan. Mundur sampai ke sehabis keluaran tadi. Satu lagi. Oke, mungkin yang di saya beda dengan di situ, maaf. Ya, sebelum ini, persis sebelum ini. Oke, ini dia. Jadi perasaan bahwa Anda berbeda daripada semua orang lainnya itu satanis. Bahwa Allah memberikan pesan khusus kepada Anda dan bahwa Anda seseorang yang sangat unik, itu satanis. Kemana Allah membawa Anda kepada puncak gelombang kesempurnaan, itu justru adalah tempat kerendahan hati, tempat remuknya hati, dan tempat penyerahan diri sepenuhnya, di mana hanya Allah saja yang boleh berkuasa secara berdaulat. Dan sebelum Anda marah kepada saya, ini bukan perkataan saya, tapi perkataan Smith Wigglesworth yang Anda kenal, yang membangkitkan minimal 17 orang mati itu. Dia berkata, itu bukan tempat di mana Anda menjadi orang penting, melainkan tempat di mana Allah adalah segala-galanya dan di mana Anda akan hidup hanya demi mempertunjukkan kemuliaannya. Ada teman-teman yang jatuh oleh karena menikmati ditinggikan oleh Tuhan. Jadi di satu sisi kita bersyukur jika Tuhan membawa kita kepada tempat di mana menjadi tempat yang baik, yang indah. Tapi itu juga tempat yang rawan. Kita harus selalu menyerahkan diri kepada Tuhan. 1 Yohanes dikatakan, jangan mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, kasih kepada Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, tidak berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jika saudara-saudara kita semua melakukan kehendak Allah, kita akan hidup selama-lamanya. Jangan terpikat kepada dunia. Jangan terikat secara emosional kepada apa yang di dunia ini. Saya bacakan quote lain. Dikatakan tidak seharusnya kita menunjukkan keinginan kita kepada kesehatan ataupun penyakit, kekayaan atau kemiskinan. Jangan pengen sakit juga, saudara, jangan pengen miskin. Itu miskin tidak ada hubungannya dengan kesucian. Keberhasilan atau kegagalan, panjang umur atau pendek umur. Karena segala sesuatu berpotensi memanggil kita kepada respon yang lebih mendalam dari hidup kita di dalam Allah. Saudara kecewa hari ini, itu ada potensi memanggil kita lebih dalam dengan Allah. Amin. Saudara tidak kaya atau tidak sehat, itu juga berpotensi memanggil kita untuk merespon lebih dalam kepada Allah. Satu-satunya keinginan kita dan satu-satunya pilihan kita seharusnya ini. Saya ingin dan memilih hal yang akan memimpin saya kepada kehidupan Allah yang lebih mendalam di dalam diri saya. Ini kata teolog Katolik yang namanya Ignatius of Loyola. Kemudian satu lagi. Ini disebut doanya Saint Teresa of Avila. Dia berkata, jangan biarkan satu hal pun menggelisahkanmu. Jangan biarkan satu hal pun membuatmu takut. Segala sesuatu akan berlalu. Allah tidak pernah berubah. Kesabaran dan ketekunan akan mencapai segala sesuatu. Siapa yang memiliki Tuhan tidak kekurangan apapun. Tuhan saja sudah cukup. Saya akan bacakan lagi sebagai perenungan terakhir bagi Anda. Silakan duduk dengan rapi, menutup mata.
Mengheningkan diri Anda, biarkan Tuhan berbicara kepadamu. Belum tentu kata-kata yang saya ucapkan, tetapi biarkan Tuhan berbicara. Namanya doa is a communication between two lovers. Komunikasi yang intim di antara sepasang kekasih. Bukankah dia kekasih kita dan bukankah kita kekasihnya? Mari berkomunikasi secara intim dengan dia. Izinkan bukan kita yang berbicara kali ini. Izinkan Tuhan berbicara kepadamu. Teduhkan hatimu. Jangan biarkan satu hal pun menggelisahkanmu. Jangan biarkan satu hal pun membuatmu takut. Karena segala sesuatu pasti akan berlalu. Hanya Allah yang tidak pernah berubah. Kesabaran dan ketekunan akan mencapai segala sesuatu. Siapa yang memiliki Tuhan, tidak kekurangan apapun. Tuhan saja sudah cukup. Pada waktu Tuhan hendak menyatakan dirinya kepada Elia, Elia berharap Tuhan muncul di dalam badai, di dalam api, di dalam angin ribut. Tapi ternyata Tuhan muncul dengan suara yang seperti angin sepoi-sepoi. Di dalam suara yang hening, suara keheningan. Salah satu doa yang kita pelajari adalah mengheningkan diri dan mengizinkan Tuhan berbicara. Speak my Lord, berbicaralah Tuhan. Hamba-hambamu mendengarkan.